Inian Gus Hah? Nah, Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena wah ramai anak puyeng. Udah bodoh. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. oke, Nah, jadi banyak muhibin. banyak muhibbin ya. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan bereaksi dan saya akan membahas, yaitu ada satu video di mana video tersebut itu ada para habib yang lagi berbincang-bincang, kemudian mengatakan ada Gus ini, Gus A, Gus B, Gus C, Gus D. Nah, kemudian habib tersebut mengatakan, alhamdulillah saya menjadi habib di Indonesia karena banyak muhibbin ya, banyak pengikutnya. Lalu kemudian seandainya kalau saya menjadi habib di Afrika, Allahu Akbar ya, menjadi Bilal bin Rabah, katanya seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang saya ingin sampaikan adalah jangan bangga dan sombong karena nasab. Walaupun engkau seorang habib, namun harus menjaga akhlak sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Memang sudah ma'ruf di kalangan masyarakat ini ya, yang namanya Habib itu pasti keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kalau kita lihat tingkah laku mereka ada yang aneh. Bahkan kalau mereka menyampaikan ceramah itu tidak masuk akal. Apalagi tentang cerita yang khurafat-khurafat itu. Bisa melihat Nabi secara sadar, bahkan ada yang bisa terbang dan lain-lain. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Mari kita simak videonya. Ini lagi ramai inian Gus Hah? Nah, Ada Gus A B C D. Wah, hasil habaib kena wah ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya, Bib, pada nanya sama anak. Iya, Beb. Gini gimana gitu gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah. Na'udzubillah katanya. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Oke, Nah, jadi banyak muhibin. banyak muhibbin ya. Kalau jadi habaib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Ya Allah ya. Mereka mengatakan kalau jadi habib di Afrika jadi Bilal bin Rabah ya. Dengan berkata demikian ya, para habib ini menertawakan Bilal bin Rabah ya. Subhanallah ya teman-teman ya. Jadi di dalam video ini ya jangan bangga ataupun sombong dengan nasab. Karena belum tentu ya nasab itu bisa menjamin surga. Berbeda dengan Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu disuruh azan yang pertama kali di Masjid Nabawi ya. Dan Bilal bin Rabah ini sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bilal bin Rabah ini tidak bisa membendung kesedihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saking cintanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bilal bin Rabah itu termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu adalah sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman menilai perkataan Habib tersebut tadi yang seakan-akan itu merendahkan Bilal bin Rabah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, yaitu nomor 2699 dari Abu Hurairah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan ya, yaitu kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bilal bin Rabah ya. Karena Bilal bin Rabah ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, ceritanya ini sangat menyentuh hati, yaitu tentang terkait masalah Bilal bin Rabah ketika beliau hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, saya akan tampilkan video dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA, Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah kisah Bilal bin Rabah. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Bilal bin Rabah,
Siapa yang tidak tahu kecintaan Bilal bin Rabah kepada Rasul SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika meninggal Rasul SAW, Bilal nggak mau tinggal di Madinah. Di Madinah ya. Nggak tahan dia. Dia nggak mau lagi adzan di sana juga. Karena dia ketika Abu Bakar maksa Bilal untuk tinggal di situ, Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar." Bilal ini kan termasuk kebaikannya Abu Bakar. Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah. Iya, betul. Bilal ditahan sama Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah. Maka Bilal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau kau membebaskan aku karena Allah, maka aku minta kau biarkan aku. Tapi kalau kau membebaskan aku karena dirimu, aku akan tinggal di sini." Enggak. Pergilah. Pergi Bilal. Meninggalkan kota Madinah. Enggak tahan. Memang Nggak tahan. kalau kita itu melihat Bilal radhiyallahu taala anhu itu biasanya selalu menunggu melihat pintu rumah Nabi. Kerjaannya itu ketika azan, selesai azan dia nunggu melihat pintu rumah Nabi. Ketika Nabi keluar, Bilal langsung qomat. Itu yang dilakukan selama 10 tahun di kota Madinah. Itu yang dilakukan Bilal. Melihat Rasulullah SAW dia qomat. Maka Bilal nggak tahan dengan hal itu. Akhirnya Bilal ke Syam. Syam itu mana jamaah? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membebaskan negeri Syam dari tangan-tangan yang tidak benar. Ketika Bilal mau mati, istrinya berkata kepada Bilal, "Wah huzna, betapa sedihnya ditinggal engkau ini. Kau bakal mati nih." Apa kata Bilal? "Bal wa tarabah." Betapa bahagia, betapa gembiranya ketika aku mati. Apa kata Bilal? "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, memang tubuh kita terpenjara di muka bumi ini. Kita baru akan bebas dari dunia ini ketika ruh kita dicabut. Tapi kita harus berjuang di tempat ini. Demi untuk mengharapkan surga Allah. Demi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berjuang. Nah, teman-teman yang diberkahi Allah SWT, itulah ya kisah dari Bilal bin Rabah yang dibawakan oleh Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA. Masya Allah ya teman-teman, kisah ini sangat sedih sekali ya, yaitu tentang Bilal bin Rabah ya. Jadi Bilal bin Rabah itu sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, Bilal tidak sanggup lagi tinggal di Madinah karena saking sedihnya kekasih yang dia cintai telah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya. Kemudian Bilal meminta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan kota Madinah. Masya Allah ya teman-teman ya, seorang dulunya adalah seorang budak ya. Bilal dulunya adalah seorang budak, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian memeluk agama Islam. Dan Bilal berjuang, yaitu ketika perang Badar, kemudian Bilal ikut perang ketika perang yang pertama, yaitu perang yang perdana, melawan kaum musyrikin Mekah dahulu. Masya Allah ya teman-teman ya. Lalu kenapa ya? Di dalam video tersebut ya, ada Habib-Habib yang menertawakan apabila saya dijadikan Habib di Afrika, Allahu Akbar ya, menjadi Bilal bin Rabah gitu ya. Dan ini tidak pantas ya diucapkan oleh seorang Habib, karena seorang Habib ini adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan sombong dengan nasab ya. Jadi teman-teman yang diberkahi Allah SWT, kita itu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan jangan berbangga-bangga ataupun sombong karena nasab ya. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putri Nabi, yaitu Fatimah. Jadi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, itu tidak bisa ditolong oleh ayahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahihah disebutkan hadis dari Abu Hurairah di mana ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Quran Asy-Syu'ara 214. Lalu beliau berkata, wahai orang Quraisy, atau kalimat semacam itu, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib,
Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Sofiyah, bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2753 dan Muslim nomor 206. Jadi teman-teman ya, jika Fatimah saja putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat ditolong, apalagi yang kita-kita ini ya teman-teman ya. Dan apalagi yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang keberapa? Bahkan yang jelas putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi nasihat ini ya, kita itu mengejar kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik. Karena nasab itu tidak dapat menolong. Yang dapat menolong adalah amalan kita, yaitu amalan ibadah yang soleh, amalan ibadah yang baik. Nah teman-teman, demikianlah video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.